Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Margi Motor Channel. Pada review video hari ini, saya kedatangan Honda Vario 160 tahun 2024. Termasuk Vario generasi terbaru teman-teman ya. Dan belum ada generasi yang lebih baru lagi dari ini. Untuk masalah Vario ini teman-teman, ini sebenarnya bukan masalah ya. Kalau saya bilang masalah atau kelemahan, itu susah saya ngomongnya. Ini saya anggap karakter, karena banyak saya temuin permasalahan Vario itu yang sama seperti ini, yaitu CVT, bagian CVT itu agak berisik. Itu banyak saya temui di Vario 160, 150, PCE gitu. Dan masalah ini sebenarnya gampang diatasi teman-teman ya. Diatasinya mudah, tapi kadang nggak berapa lama masalah ini akan muncul lagi, suara berisik seperti yang dialami sama Vario 160 ini. Untuk lebih jelasnya, langsung saya coba hidupkan supaya teman-teman ikut mendengarkan dan sama-sama tahu. Gitu teman-teman ya. Jadi suaranya itu ada suara kayak meletak, apa ya namanya, yang meletak gitu ya. Kayak bunyi tak 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 gitu. Nah, itu saat kondisi mesin dihidupkan, tidak saat kondisi jalan. Kayak gitu. Dan untuk usia motor ini itu kurang lebih 1 tahun. Seharusnya masih aman semua untuk komponen. Dan ini untuk komponen CVT-nya teman-teman ya. Ini sudah saya lepas. Dan ini banyak debunya teman-teman. Ini untuk bagian rumah roller. Ini debunya banyak banget ini. Tuh. Ini debu semua ini. Debu termasuk yang di mangkok kopling ini juga debunya banyak. Loh. Ini debu juga yang di mangkok kopling ya. Nah, ini kan kendaraan ini udah hampir 1 tahun. Dan kalau saya lihat dari baut CVT-nya ini belum pernah dibuka CVT-nya. Karena apa? Bautnya, markernya itu masih lempeng. Cat markernya itu masih utuh, belum ada bekas dibuka. Sebenarnya ini perlu ya teman-teman ya, perawatan 3 bulan sekali kah atau setiap jadwal servis kah. Nah, debu ini bisa mengakibatkan motor itu ngedek teman-teman. Ngedek itu getar, kadang sampai kerasa ke tangan-tangan. Banyak orang yang ngeluh pakai Vario, pakai PCX, pakai NMAX, Aerox, hampir semua matic lah yang berbodi-bodi, yang bodinya bongsor kayak gini. Itu banyak yang mengeluh itu getar, itu ke tangan tuh kerasa. Sampai ada yang salah mendeteksi, itu dibilang komsetir kah, dibilang apakah, padahal itu ada dari mangkok CVT ini yang selip karena debu. Selipnya dari mana? Dia selip sama rumah kopling yang ada di sini. Selip sama kampas kopling yang ada di sini nih. Ini. Kalau kampas kopling kena debu, licin teman-teman. Licin. Karena licin, dia bergesekan sama ini. Traksinya itu berkurang, gripnya berkurang. Akhirnya apa? Dia selip. Nah, selipnya itulah yang dia menyebabkan getar atau ngedek kalau bahasa umumnya itu. Gitu teman-teman ya. Ada beberapa teman-teman tuh yang disubstitusi menggunakan kampas kopling NMAX
airlock atau apa gitu kan. Padahal kalaupun diganti pakai punya apapun asal dia bisa kepasang, kalau perawatannya itu kurang, pembersihannya atau dia selip, itu sama aja teman-teman, sama aja. Nah ini solusi yang paling murah itu ya kita bersihkan kampas ini, dan bagian mangkok ini, permukaan sini dalamnya ini dibikin agak kasar gitu. Jangan kasar banget, agak kasar aja supaya apa? Gripnya lebih bagus. Traksinya kampas kopling ini ke mangkok ini lebih bagus juga. Tujuannya apa? Untuk mengurangi gesekan yang mengakibatkan selip itu tadi. Oke, ini untuk yang pertama. Dan yang kedua, yang ada bunyi yang saya bilang tadi, yang ada bunyi tak 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 itu tadi ya. Itu saya lebih banyak mengindikasikan dari sliding, plastik sliding ini. Ini kita pasang ke sini. Oke. Nah, goyangan ini teman-teman nih. Celah ini yang menyebabkan dia itu ada bunyi di sini. Celah antara sliding, plastik sliding ini dengan rumah roller yang tiga ini, 1, 2, 3 ini. Jadi itu cuman ada suara nggak nyaman aja. Cuman kalau dipakai itu nggak ada masalah sebenarnya. Tapi lebih baik suara itu berkurang atau bahkan kalau bisa hilang. Gitu. Dan sebelum saya perbaiki semua teman-teman, ini saya cuci dulu. Setelah bersih baru nanti kita perbaiki. Dan ini untuk komponennya sudah dicuci semua teman-teman ya. Nah ini sebelum saya pasang, tadi yang saya cek yang bagian yang oblak yang depan teman-teman, yang bunyi itu bagian sliding ini. Nah ini kan oblak tapi sedikit teman-teman. Itu saya akali menggunakan kaleng. Ini kaleng bekas karbu cleaner, saya ambil setengahnya sini. Nah ini diganjel di sininya, tapi jangan semua, setengah aja. Karena ini oblaknya belum banyak. Nanti kalau diganjel semua terlalu kenceng juga nggak bagus, nanti keras dia, awalannya berat. Ini kita pasang ke sini, ini udah saya potong setengahnya, pasang ke sini itu. Ini juga sama, saya pasang setengah aja di sini, pakai kaleng aja ya. Ini setengah juga saya pasang ke sini. Kebalik. Oke. Satu lagi. Nah, ini juga sama, setengah aja. Kecuali kalau oblaknya udah banyak teman-teman ya, itu nggak apa-apa, full sampai ke sini. Karena ini oblaknya belum banyak, saya kasih setengah aja. Baru kita pasang ke sini. Nah, ini bisa kita tes ke sini teman-teman. Kita pasang ke sini. Oke. Nah, ini nggak boleh kenceng juga. Kalau terlalu kenceng, nanti puli ini dorongnya itu lebih berat. Nanti awalannya motor itu jalan itu sama aja berat juga. Jadi ini harus, walaupun ini nggak oblat tapi nggak boleh terlalu kencang teman-teman ya. Harus fleksibel juga ininya, geraknya. Maksudnya gini. Nah ini walaupun dia kencang tapi dia maju mundurnya gini, ini gampang. Nah kayak gini ya. Nah ini gampang. Kalau dia maju mundurnya keras, itu nanti awalannya itu berat banget nanti motornya itu kayak gini nih. Nah ini kan masih fleksibel nih. Walaupun dia presisi kan. Lalu kita pasang rollernya. Oke, tutup. Nanti kita pasang dulu.
Sekarang kita pasang fan bell atau V-bell. Ini untuk teman-teman ya, diperhatikan. Ini sedikit sharing. Untuk fan bell, teman-teman, itu jangan memeriksa fan bell atau mengecek fan bell itu bagus atau enggak dengan cara ditekuk terbalik seperti ini. Nah gini, ini enggak boleh teman-teman ya. Apalagi kita tekuk lagi banyak lagi itu enggak boleh. Meriksa fan bell bagus atau enggak cukup kayak gini aja. Kalau memang dia jelek atau udah retak, itu sudah kelihatan. Atau kita berpatokan sama standar kilometer penggantian fan bell di kisaran 20.000 sampai 25.000 kilo. Itu lebih bagus. Oke, sekarang kita pasang. Sekarang bagian puli belakang. Ini sebelum saya pasang, ini mau saya kasih sharing lagi soal yang gredek tadi teman-teman ya. Tadi yang masalah gredek teman-teman, yang getar, tadi sudah saya jelaskan. Nah ini bagian kampas kopling ini kita amplas sedikit teman-teman. Kita amplas sedikit aja buat ngilangin tekstur yang licin ini aja. Jangan banyak-banyak amplasnya. Udah cukup, tinggal dibersihkan dulu. Dan untuk bagian mangkoknya, ini kita amplas juga teman-teman, supaya ini lebih kasar permukaannya. Yang saya bilang tadi, untuk mengurangi gesekan, supaya traksinya lebih bagus atau gripnya lebih bagus. Tapi ngamplasnya nggak pakai amplas yang kayak gini. Beda, kalau pakai amplas kayak gini, percuma, ini bajanya keras banget, nggak mungkin mempan. Kita pakai ini teman-teman, saya pakai tuner, pakai mata tuner. Ini lebih efektif. Sudah sering saya pakai dan hasilnya bagus. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Ini sudah cukup. Sekarang tinggal kita pasang. Oke teman-teman ya, untuk CVT-nya sudah kita rakit semua. Sekarang kita coba dulu. Untuk suara tek-teknya teman-teman, itu sudah berkurang, tapi dia nggak bisa hilang. Kenapa? Yaitu yang tadi saya bilang itu karakter. Karena hampir itu semua itu seperti itu. Artinya apa? Itu nggak ada masalah. Karena apa? Bagian komponennya aman, slidingnya sudah diganjel juga, sudah lebih rapat, lebih presisi. Tapi suara itu tetap ada walaupun kecil. Dan untuk bagian kopling belakang ya, bagian kopling otomatis dan mangkoknya, itu insya Allah sudah nggak ngedek dengan cara di amplas kayak tadi itu ya teman-teman. Dan perhatian juga untuk teman-teman, perawatan CVT itu usahakan lebih rutin, entah 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, tapi itu harus dilakukan perawatan, minimal pembersihan. Karena apa? CVT itu pasti akan menampung debu, karena dia ada kipas di depan itu. Kipas itu fungsinya untuk menarik angin
untuk pendinginan bagian dalam CVT. Nah, angin yang masuk itu pasti akan terbawa debu halus, teman-teman. Nah, debu halus itu nanti lama-lama akan menumpuk, 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 menumpuk. Akhirnya apa? Kayak tadi itu, banyak debu di dalamnya. Gitu ya. Dan untuk video ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.